Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan video-video terupdate dari channel ini yang akan bermanfaat bagi kalian semua. Di video kali ini khusus saya akan bahas mengenai proposal penelitian. Saya akan tunjukkan bagaimana membuat proposal penelitian dengan contoh proposal penelitian yang sudah jadi ya. Dalam hal ini saya akan tunjukkan contoh proposal penelitian di bidang manajemen ya, manajemen marketing. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin lihat seperti apa proposal penelitian itu, saya akan tunjukkan contohnya. Dan metode penelitian yang dipakai di sini adalah kuantitatif. Jadi di sini saya akan menunjukkan proposal penelitian di bidang ilmu manajemen dengan menggunakan metode kuantitatif. Kita lihat seperti apa struktur proposal yang baik, yang teman-teman ya umumnya harus seperti inilah gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Mau di bidang apapun strukturnya mungkin akan sama seperti ini. Kita lihat. Nah, ini adalah contoh proposal penelitian. Nah, biasanya proposal ini terdiri dari bab 1 sampai bab 3 di skripsi kalian. Jadi proposal ini sampai dengan metode penelitian. Intinya adalah ini ada pengajuan rencana penelitian teman-teman dari mulai bab 1 pendahuluan sampai dengan metode penelitian yang teman-teman gunakan. Kebetulan saya di sini akan tunjukkan contoh proposal penelitian mengenai ini ya, judulnya adalah kepercayaan dan persepsi resiko menggunakan e-commerce terhadap niat pembelian konsumen. Seperti yang kita ketahui, struktur proposal penelitian ini terdiri dari bab 1 sampai bab 3 di deskripsi kalian. Jadi hanya sampai bab 3. Ini merupakan ajuan atau rencana penelitian yang akan teman-teman lakukan. Akan dimulai dari latar belakang terlebih dahulu ya. Di bab 1 pendahuluan latar belakang. Menurut saya ini adalah hal yang paling penting. Karena di latar belakang ini teman-teman akan menunjukkan seberapa penting penelitian ini harus dilakukan. Kebanyakan mahasiswa sering ditolak judul itu karena memang tidak menemukan masalah atau tidak ada urgensi penelitian yang harus dilakukan. Maka dari itu dalam pembuatan latar belakang itu harus ada masalah. Kita lihat di dalam proposal ini yang jadi masalah apa. Oke ya, saya akan langsung ke poin-poinnya saja. Nah, di sini terlihat ya, yang dijadikan masalah dalam proposal penelitian ini adalah terjadi penurunan pengunjung pada situs Lazada, terjadi dari tahun 2017 sampai 2019. Nah, ini datanya terjadi penurunan. Sehingga memang dari data ini yang dijadikan masalah ini ingin meneliti variabel yang berhubungan dengan niat beli ya, ada gak niat beli? Karena di sini terjadi penurunan pengunjung. Nah, kemudian variabel-variabel lain yang memang ada dalam judul ini saya lihat dulu ya. Pertama ada kepercayaan dan persepsi risiko. Otomatis ini pun harus disinggung di latar belakang. Nah, kita lihat lagi. Di sini dia mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi niat beli konsumen di media online adalah kepercayaan. Ini menurut ini ya. Ada sumbernya. Nah, jadi setelah kita mengidentifikasi masalah di latar belakang dengan dibuktikan oleh data, dalam hal ini ada penurunan pengunjung, kemudian kita coba melakukan kira-kira apa penyebabnya,
Nah, di sini dikatakan salah satu penyebabnya adalah kepercayaan. Maka dia ambil variabel kepercayaan. Kemudian ini dibahas kepercayaan ya di sini ya. Ini membahas variabel kepercayaan. Lalu variabel berikut yang dibahas adalah persepsi risiko. Nah, di sini dijelaskan faktor selanjutnya yang memang mempengaruhi niat beli adalah persepsi risk. Nah, di sini didukung oleh teori-teori dan data yang ada. Jadi di bab latar belakang ini kita harus menyampaikan apa alasan yang menjadi penelitian kita. Pertama, memang adanya masalah. Biasanya masalah itu ditunjukkan di variabel Y. Di sini masalah ditunjukkan di niat beli. Makanya data yang ditunjukkan adalah penurunannya jumlah kunjungan ke situs Lazada. Nah, lalu kita mengkaji lagi kira-kira apa penyebabnya. Nah, setelah kita kaji berdasarkan penelitian terdahulu atau teori yang ada, ternyata beberapa faktornya adalah kepercayaan dan persepsi resiko. Nah, setelah itu maka kita simpulkan kita akan meneliti pengaruh kepercayaan dan persepsi resiko terhadap niat pembelian konsumen. Jadi itu harus ditunjukkan jelas di latar belakang sehingga ada alasan kenapa penelitian ini dilakukan. Nah, dalam prosesnya pembuatan latar belakang ini, ini akan bergerak dari umum ke khusus. Kita lihat ya. Nah, di sini kita akan bahas hal yang umum dari mulai misalnya perkembangan zaman, teknologi, terus mengkerucut ya pengguna internet di Indonesia, langsung bahas e-commerce, mengkerucut ke masalah jumlah pengunjung situs Lazada, kemudian mengkerucut ke masalah, lalu kita coba identifikasi hal itu terjadi karena apa. Nah, berdasarkan kajian terdahulu, observasi dan lain-lain, kita sampaikan ya bisa jadi itu bermasalah dari kepercayaan ataupun persepsi resiko. Nah, maka dari itu kita susun penelitian pengaruh kepercayaan dan persepsi resiko terhadap niat pembelian konsumen. Nah, seperti itu ya. Teman-teman bisa lihat dalam pembuatan latar belakang di video saya sebelumnya bahwa ada gap penelitian ya. Ada gap penelitian atau masalah. Ada 3 gap penelitian, teman-teman bisa lihat di video itu. Nah, di dalam latar belakang ini harus mencerminkan gap itu. Ya, gap penelitiannya apa? Kalau saya lihat di sini adalah gap penelitiannya ya masalah empiris yang dibuktikan oleh data berupa penurunan kunjungan. Nah, seperti itu ya. Nah, silahkan sesuaikan dengan judul penelitian teman-teman, kira-kira masalah penelitiannya apa. Nah, kemudian setelah kita rumuskan masalahnya. Nah, berarti di sini kita akan mencari tahu apakah kepercayaan ini berpengaruh terhadap niat beli. Terus apakah persepsi resiko berpengaruh terhadap niat beli? Kemudian dibahas lagi di bab 3, apakah kepercayaan dan persepsi resiko berpengaruh ke niat pembelian. Nah, ini kita rumuskan masalahnya menjadi 3 ya. Karena memang ini kuantitatif, ada 3 variabel, 2 variabel independen, 1 variabel dependen, maka kita buat rumusannya menjadi 3. Yang 1 dan 2 ini secara parsial, yang ketiga ini secara simultan. Nah, masuk ke tujuan. Nah, dari tujuan ini menjawab rumusan masalah ini. Kalau misalnya rumusan masalahnya itu apakah kepercayaan menggunakan e-commerce berpengaruh terhadap pembelian konsumen, maka tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh kepercayaan menggunakan e-commerce terhadap niat beli konsumen. Nah, itu ya, jadi ini saling sinkron gitu ya. Tujuan adalah menjawab rumusan masalah.
Kemudian masuk ke manfaat. Nah, di manfaat ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis. Teman-teman sebutkan di sini seperti apa. Lalu masuk ke sistematika penulisan. Nah, itu di bab 1 proposal penelitian teman-teman. Nah, setelah jelas masalah dan gap penelitian disampaikan di sini, lalu teman-teman rumuskan dan tetapkan tujuannya seperti apa. Kemudian dukung dengan tinjauan pustaka. Nah, ini ada di bab 2. Landasan teori, hal-hal yang mendasari itu teman-teman harus sampaikan di bab 2 proposal penelitian teman-teman. Nah, di bab 2 ini teman-teman bisa cek video saya sebelumnya ya, yang membahas bagaimana kita membuat bab 2 ini. Ini bergerak dari grand theory sampai ke middle theory ya. Middle theory dari grand theory sampai ke applied theory. Grand theory, middle theory, dan applied theory. Applied theory ini adalah variabel-variabelnya. Tadi dilihat ada 3 variabel. Pertama kepercayaan, yang kedua persepsi resiko, dan yang ketiga niat pembelian. Nah, setelah teman-teman tetapkan grand theory, middle theory, lalu masuk ke variabel kepercayaan. Ya, teori-teorinya seperti apa? Ini dituliskan di sini. Kemudian teman-teman harus bisa menentukan sampai ke indikator. Ya, sampai ke indikator sehingga didapat bahwa menurut ini ya, indikator kepercayaan itu dari mulai kemampuan, kebaikan hati, integritas. Nah, ini harus sudah dijelaskan di landasan teori. Kemudian variabel berikutnya sama, misalnya persepsi resiko. Ini terakhir harus sudah bahas tentang indikator persepsi resiko. Nah, di sini ada ya, indikator persepsi resiko. Tentu ini harus berdasar ya, menurut teori siapa. Ada 3 resiko di sini. Kemudian variabel selanjutnya adalah niat pembelian. Sama, niat pembelian pun kita breakdown sampai kepada indikator. Nah, indikator-indikator di sini ini akan masuk ke operasionalisasi variabel di bab 3. Nanti kita lihat ya keterkaitannya seperti apa. Nah, setelah landasan teori masuk ke penelitian terdahulu ya, penelitian-penelitian yang kita jadikan rujukan. Nah, ini dibuat semacam tabel agar lebih mudah ya. Mungkin format dari masing-masing kampus berbeda, tapi intinya sama saja. Dari mulai nama peneliti, judul, variabel yang kita terlibat apa aja gitu ya, hasilnya apa. Ini penelitian terdahulu. Nah, biasanya di sini di bab 2 ini kita harus mencantumkan jurnal atau artikel jurnal yang memang tidak terlalu tua ya, maksimal 5 tahun, atau kalau kita gunakan buku 10 tahun. Nah, itu pun tergantung dari kebijakan masing-masing kampus. Ketika sudah kita tetapkan penelitian terdahulu, kemudian landasan teori dari masing-masing variabel, lalu kita masuk ke kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini kita model yang akan kita buat secara konsep dan kita rumuskan oleh peneliti. Kita rumuskan kerangka berpikir ini berdasarkan teori tadi ya, yang di landasan teori dan penelitian terdahulu. Kita buat kerangka pemikirannya seperti apa. Pengaruh kepercayaan terhadap niat pembelian konsumen. Nah, di sini dari mulai kita jelaskan trust sampai kaitannya dengan niat pembelian itu seperti apa, konsepnya seperti apa. Ini didasarkan dari penelitian terdahulu dan teori-teori yang sudah dicantumkan oleh teman-teman sehingga terbentuklah hipotesis. Nah, jadi berdasarkan teori dan itu penelitian terdahulu kita bangun hipotesis kepercayaan berpengaruh terhadap niat pembelian dan seterusnya ya. Kemudian variabel persepsi risiko terhadap niat pembelian kita buat kerangka berpikirnya. Kemudian pengaruh kepercayaan dan persepsi risiko pun sama, kita buatkan kerangka. Sehingga kita akan didapat model analisis seperti ini. Kepercayaan, persepsi risiko sama niat ya. Lalu kita bangun hipotesis.
H0 dan H alternatif. Nah, setelah itu beres di bab 2, masuk ke bab 3 metode penelitian. Di sini dari mulai desain penelitian, terus waktu, kemudian populasi dan sampelnya siapa, sampai kepada hitung-hitungannya harus berapa sampel yang diambil. Lalu buat operasionalisasi variabel. Nah, di operasionalisasi variabel ini indikator ini sesuai harus sama dengan pembahasan di indikator bab 2. Nah, ini ya, yang ini akan kita jadikan instrumen penelitian. Akan kita pecah lagi menjadi satu pernyataan-pernyataan dalam kuesioner untuk mengukur variabel ini, kepercayaan, persepsi resiko, dan niat pembelian. Nah, kemudian sumber datanya dari mana penelitian kita, lalu metode analisisnya seperti apa. Kita jelaskan di metode penelitian. Nah, kebetulan dipakai analisis linear berganda karena mempunyai 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Nah, kemudian rancangan analisisnya seperti apa? Uji instrumen seperti biasa, karena kita gunakan kuesioner kita pakai uji instrumen, kemudian uji asumsi, lalu masuk ke uji hipotesis. Nah, itu adalah bagian-bagian yang ada di bab 3. Nah, ini adalah contoh proposal penelitian. Saya rasa secara umum pembuatan proposal penelitian akan seperti ini, meskipun dengan format yang berbeda dan ketentuan yang berbeda. Tapi umumnya intinya akan seperti ini ya. Dari bab 1 sampai bab 3, mulai pendahuluan, latar belakang, kemudian masuk ke landasan teori, lalu metode yang kita gunakan seperti apa. Nah, ini adalah proposal penelitian. Proposal penelitian ini lalu akan diseminarkan apakah memang ini layak atau tidak ya. Saya rasa kalau misalnya di bab 1 di latar belakang jelas gap penelitiannya apa, entah itu secara empiris ataupun gap penelitian ataupun teori, sehingga itu yang membuat ini penting diteliti, itu akan lancar. Teman-teman akan langsung di ACC untuk melakukan penelitian. Tapi kalau di latar belakang tidak jelas masalahnya, nah biasanya itu yang akan sulit. Nah, jadi ini adalah pengajuan penelitian ya, contoh proposal penelitian yang biasanya dibuat sebelum melakukan penelitian. Nah, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat meskipun ini secara singkat penjelasannya. Kalau teman-teman ingin ada yang tanyakan, silahkan di komentar ditanyakan, dengan senang hati saya akan coba bantu jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.